Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Akilar dari nanti NIM 3 dan Maida Faisa Azarin NIM 23, Esti Nur Wahidah NIM 11. Pembahasan kali ini mengenai macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada akhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah suatu tingkah laku yang harus dilakukan secara berulang, tidak hanya sekali atau hanya sewaktu-waktu saja melakukan kebaikan. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Dalam Quran surat At-Tariq ayat 5-7, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan, dan diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi punggung dan tulang dada. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang melengkapkan panca indera, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Bersyukurlah kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan penglihatan dan pendengaran, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Alasan yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan berbagai bahan dan sarana. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12-13. Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya, sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Alasan yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan daratan dan lautan. Pada Quran surat Al-Isra ayat 70, dan sungguh kami telah muliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mentaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati segala perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan segala-galanya pada hambanya. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukannya terhadap perintah Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti dari ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan atas kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Akhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan ajarannya dan menaati perintahnya. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Bentuk akhlak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan.
Barang siapa akan menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala, seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, mencintai keluarga Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah israhati atau keturunan ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud." Hadis riwayat Muslim dalam kitabnya Sahih Juz 2, Tirmizi, Ahmad, Tabrani, dan disyahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis dan Al-Syahihah. Bentuk akhlak manusia. 1. Akhlak kepada diri sendiri, yaitu bagaimana seseorang bersikap dan berbuat yang terbaik untuk dirinya terlebih dahulu, karena dari sinilah seseorang akan menentukan sikap dan perbuatannya yang terbaik untuk orang lain, sebagaimana sudah dipesankan Nabi bahwa mulailah sesuatu itu dari diri sendiri, atau ibda bin nafsih. 2. Akhlak dalam keluarga. Akhlak yang pada prinsipnya terbagi kepada beberapa bentuk. Pertama, akhlak kepada orang tua. Kedua, akhlak kepada anak sebagai keturunan dari orang tua yang merupakan bagian dari darah daging orang tua. Bentuk akhlak terhadap orang tua ialah dengan selalu berbakti kepada keduanya, tidak membantah perkataannya, selalu mengerjakan apa yang disuruh. 3. Akhlak kepada orang lain, yaitu akhlak terhadap tetangga. Walaupun memang harus diakui bahwa akhlak kepada orang lain bukan saja tetangga, tetapi juga orang lain yang tidak seagama, seperti akhlak pemerintah kepada rakyatnya dan akhlak rakyat kepada pemimpinnya. Macam-macam akhlak dalam Islam. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. 1. Jujur adalah tingkah laku yang mendorong keinginan atau niat baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya atau orang lain. 2. Berperilaku baik adalah reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya dengan cara terpuji. 3. Malu adalah peragai seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela sehingga mampu menghalangi seseorang untuk berbuat dosa dan maksiat serta dapat mencegah orang untuk melalaikan orang lain. 4. Rendah hati. Sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Akhlak madmumah atau akhlak tercela. 1. Riya, beramal atau melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat untuk dilihat orang atau mendapatkan pujian orang. Dengan kata lain, riya yaitu pamer. 2. Sum'ah, melakukan perbuatan atau berkata sesuatu agar didengar oleh orang lain dengan maksud agar namanya dikenal. 3. Ujub atau mengagumi diri sendiri. 4. Takabur, membanggakan diri sendiri karena merasa dirinya paling hebat dibandingkan dengan orang lain. 5. Tamak, serakah atau rakus terhadap apa yang ingin dimiliki. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.